wa Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masih berada di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh keutamaan, bulan yang penuh kemenangan, dan bulan yang penuh kemuliaan. Hari ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diberikan kemenangan ketika melawan rasa lapar dan rasa haus ketika menjalankan ibadah puasa. Kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi kemenangan ketika melawan hawa nafsu. Dan yang lebih penting, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi kemenangan ketika saat ini kita sedang melawan virus corona COVID-19. Semoga Allah Subhanahu wa taala membebaskan kita dari wabah penyakit ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik sahabat mu'alaf yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa kawan-kawan yang menghubungi saya meminta agar saya buatkan satu video yang menceritakan bagaimana perjalanan saya mendapatkan hidayah Islam. Sebenarnya saya berat untuk membuat video ini karena saya sadari bahwa kisah saya masuk Islam bukanlah kisah yang paling hebat. Sementara saya yakin di luar sana banyak teman-teman mu'alaf yang mendapatkan hidayah Islam, penuh perjuangan, penuh tantangan mereka hadapi, sehingga mereka adalah orang-orang yang luar biasa ketika mendapatkan hidayah Islam. Namun karena beberapa pertimbangan, akhirnya saya buatkan video ini yang terlebih dahulu saya luruskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala agar video ini bukan untuk bersombong-sombong, bukan juga dalam rangka untuk menghina agama lain, tidak, tetapi ini saya niatkan mudah-mudahan dengan video ini saya pribadi semakin istiqomah di atas jalan Islam, di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barangkali video ini juga bermanfaat untuk teman-teman saya mu'alaf yang saat ini mungkin sedang menguatkan keyakinannya. Sebelum dia bersyahadat, maka dia menyaksikan video ini, mudah-mudahan bertambah keyakinannya sehingga dia bisa mengambil sikap untuk memeluk agama Islam, agama yang hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah sahabat hijrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya Gohan Marulitua Matondang. Ini adalah nama yang diberikan oleh orang tua saya kepada saya. Kemudian setelah saya masuk Islam, maka ditambah di depannya menjadi Muhammad. Sehingga saat ini memang populer nama saya Muhammad Gohan Marulitua Matondang. Saya berasal dari Labuhan Batu, Sumatera Utara. Saya anak ketiga dari 5 bersaudara dan saya terlahir dalam keluarga yang memeluk agama Kristen Protestan. Saya sejak kecil sudah aktif bertumbuh dengan lingkungan gereja dan saya masih ingat dari kecil saya sudah rutin mengikuti kegiatan-kegiatan ibadah di gereja. Bahkan saya masih ingat ketika saya kelas 1 SMP, saya sudah berani membaca Injil di depan pendeta dan di depan jemaat yang semuanya adalah kebaktian orang-orang dewasa. Kemudian bertumbuh memasuki usia SMA,
saya semakin semangat lagi untuk belajar di gereja, dan saya ikut dalam gerakan penginjilan yang di bawah lembaga gereja namanya GKII, Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Misinya adalah dengan satu logo yang sering kita ingat dulu, yaitu menyelamatkan domba-domba yang sesat. Inilah dulu istilah yang kita pakai untuk satu gerakan dalam penginjilan, yaitu menyelamatkan domba-domba yang sesat. Jadi orang-orang yang berada dalam agama Kristen yang tidak taat, mereka juga disebut domba-domba yang sesat. Atau orang-orang yang ingin ditarik kepada agama Kristen, ya, dengan pengikut Kristus, mereka juga disebut dengan domba-domba yang sesat. Maka ini adalah dulu satu misi yang kita ikuti dengan pelatihan-pelatihan yang kita ikuti dulu, ya, karena memang ini perintahnya wajib. Di dalam Injil Matius pasal 28 ayat terakhir dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Maka sampai sekarang gerakan-gerakan penginjilan itu selalu ada, karena ini adalah perintah yang ada dalam kitab Injil yang diyakini oleh umat Kristen sampai sekarang adalah untuk menjadikan semua bangsa menjadi pengikut Yesus Kristus, ya, sehingga ketika misalnya di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Nabi Isa hanya diutus untuk Bani Israel saja, mereka akan membantah dengan Matius ini bahwasanya Yesus Kristus juga diutus untuk semua bangsa. Buktinya dalam Matius pasal 28 itu, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Maka ini termasuk tugas-tugas yang diberikan dulu kepada kita, dan saya sangat semangat dulu untuk mengikutinya. Saya nggak peduli, ya, rumah siapa yang saya masuki, ya, saya datang dengan percaya diri membawa Injil, kemudian masuk ke rumah orang untuk menawarkan bahwasanya Yesus adalah juru selamat yang rela mati di kayu salib untuk menyelamatkan dosa-dosa manusia, untuk menebus dosa-dosa manusia. Nah, kemudian bertambah waktu, bertambah ilmu, bertambah pengetahuan, ternyata saya semakin menemukan hal-hal yang di hati saya itu muncul beberapa pertanyaan. Nah, titik baliknya waktu itu adalah saya melihat foto Yesus berdoa. Sebenarnya hampir tiap hari ini saya lihat foto ini, ya, karena hampir di semua gereja, hampir di semua rumah-rumah orang-orang Kristen pasti ada foto-foto Yesus yang dipajang, ya, dengan berbagai macam versi. Ada yang disalibkan, ada yang dia sedang makan perjamuan kudus, ada yang sedang menggendong domba, kemudian ada juga yang sedang berdoa. Maka yang berdoa itulah yang membuat saya berpikir, ya, kenapa Yesus berdoa? Kenapa Tuhan berdoa? Kepada siapa dia berdoa? Apakah pantas yang berdoa itu dijadikan Tuhan? Inilah dulu yang mulai muncul di dalam hati saya, ya, dan saya cari-cari jawabannya itu nggak ada gitu, ya. Di mana bukti bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan sementara dia berdoa, ya? Dan mulai saya renungi, ya, nggak mungkin manusia itu berdoa. Bagaimana mungkin Tuhan itu berdoa, ya? Padahal Tuhan itu tidak butuh doa. Inilah dulu yang saya kaji, yang saya teliti, ya, dari peristiwa Yesus berdoa, ya. Dan doa yang paling populer yang saya ingat adalah ketika Yesus mau disalibkan, lalu dia pagi-pagi subuh dia berdoa, ya, di sebuah sudut, ya,
dia berdoa dengan lafaz yang ada dalam Injil, Bapa, seandainya cawan ini berlalu dariku, bukan kehendakku melainkan kehendakmu. Lihat ya, inilah dulu yang saya mulai renungi, yang mulai saya bertanya-tanya di dalam hati saya. Kalau Tuhan berdoa, maka ini sudah ada yang perlu dijelaskan. Kenapa Tuhan berdoa? Maka saya mulai ragu, ya. Muncul pertanyaan di dalam hati saya, kenapa Tuhan berdoa? Kepada siapa dia berdoa? Apakah pantas saya menjadikan dia Tuhan sementara dia berdoa? Karena ini pertanyaan yang sangat penting sekali, ya. Karena tidak mungkin Tuhan itu berdoa. Karena yang namanya Tuhan pasti dia tidak butuh doa, ya. Karena kalau kita belajar kaidah konsep ketuhanan, ya, kenapa sesuatu itu disebut Tuhan? Yang pertama, karena Tuhan, ya, adalah sang pencipta, sang memelihara, ya. Allah menyatakan dirinya sang pencipta. Ketika Allah mengatakan misalnya dalam Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal arsy." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, dialah yang menciptakan langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy. Ya, Allah disebut Tuhan karena Allah sang pencipta. Ya. Sementara Yesus bukan sang pencipta. Karena dia lahir, ya, dari seorang rahim wanita yang suci yang bernama Siti Maryam, ya. Lalu ada pihak orang-orang Kristen yang mengatakan kelahirannya itu sangat luar biasa, kelahirannya sangat mukjizat, ya. Yesus lahir tanpa ayah karena Maria itu mengandung tanpa ada pernikahan, ya. Padahal sesuatu itu adalah sangat mudah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Allah mengatakan di dalam Al-Quran surat Yasin, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya semua urusan adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila Allah menghendaki sesuatu, tinggal mengatakan jadi, maka jadilah. Maka tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sangat mudah bagi Allah ketika Allah memerintahkan malaikat untuk meniupkan ruh ke dalam rahim Siti Maryam, kemudian Siti Maryam mengandung Nabi Isa. Lalu mereka mengatakan ini satu yang mukjizat, ya. Padahal kita lihat bagaimana proses penciptaan Nabi Adam ini lebih luar biasa. Nabi Adam lahir ada di muka bumi ini tanpa ada ayahnya, tanpa ada ibunya, ya. Nabi Adam Allah ciptakan dengan 3 tahapan. Allah ambil tanah, Allah bentuk manusia, kemudian Allah tiupkan ruh. Maka jadilah manusia yang bernama Adam. Sementara Nabi Isa hanya 1 tahap Allah ciptakan. Ketika Allah Subhanahu wa taala, ya, berfirman ke dalam rahim Siti Maryam, "Hei rahim, berisi janin," maka Siti Maryam hamil. Ini hal yang sangat mudah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang pertama dulu yang saya kaji, konsep ketuhanan, ya. Allah Subhanahu wa taala disebut Tuhan karena Allah sang pencipta. Sementara Nabi Isa, yaitu dia diciptakan, ya. Dia diciptakan, maka gugur ketuhanannya. Yang kedua, ya, sesuatu itu disebut Tuhan karena dia Maha memelihara. Kenapa Allah Subhanahu wa taala disebut sebagai Tuhan atau berpangkat Tuhan? Karena Allah Maha memelihara. Kalau kita tanya siapa yang memelihara langit dan bumi, jawabannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memberikan kita rezeki? Siapa yang memberikan kita kehidupan? Semuanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat manusia. Allah utus para nabi. Allah angkat para nabi yang bisa kita lihat, yang bisa kita mengerti bahasanya, yang bisa bersentuhan dengan kita. Inilah, ya, bentuk kasih sayang Allah.
Allah pelihara manusia dengan mengutus para nabi yang membawa wahyu, yang membawa firman dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Nabi Isa. Allah utus ke muka bumi ini untuk membawa wahyu Injil agar Nabi Isa menyampaikan kepada manusia, sembahlah Allah Subhanahu wa taala semata, jangan ada sekutu baginya. Kalau Nabi Isa bukan maha memelihara. Kenapa? Karena Nabi Isa masih butuh makan, butuh tidur, butuh istirahat. Bayangkan sahabat mu'alaf yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya Tuhan tidur, ya, apa yang terjadi dengan dunia ini? Tuhan tidur, ya. Orang-orang yang bermaksiat, orang-orang yang berbuat dosa, ketika momen Tuhan sedang tidur, pasti tidak akan tercatat dosanya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala maha memelihara, Allah tidak pernah tidur. Allah tidak butuh makan, Allah tidak butuh minum, Allah tidak butuh istirahat dan lain-lain. Ini yang Allah katakan ya di dalam Al-Qur'an surat Yasin, ayat Kursi, kata Allah Subhanahu wa taala, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak butuh tidur, tidak butuh istirahat. Makanya Allah Subhanahu wa taala disebut Tuhan karena Allah sang memelihara. Yang ketiga, kenapa Allah disebut Tuhan? Karena Allah Maha Tinggi. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, penguasa alam semesta ini. Benarkah Allah Maha Tinggi, penguasa alam semesta ini? Benar. Karena Allah yang menguasai seluruh alam semesta. Ya. Seluruh langit dan bumi sampai di bawah laut, Allah Subhanahu wa taala yang maha menguasai. Ya, maka tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak beranak dan Allah tidak pula diperanakkan. Sementara Nabi Isa itu dia tidak maha tinggi. Apa buktinya? Buktinya ketika saya melihat di dalam foto yang dipajang, Yesus berdoa. Ya, Yesus berdoa di taman. Jesus praying in the garden. Yesus berdoa di taman ketika dia mau disalibkan. Maka disinilah muncul pertanyaan yang besar dalam hati saya. Kenapa Tuhan berdoa? Kepada siapa dia berdoa? Apakah pantas yang berdoa dijadikan Tuhan? Inilah dulu pertanyaan yang besar dalam hati saya. Sehingga saya cari-cari jawabannya, saya kaji. Maka tidak ada jawaban-jawaban yang konkret yang berlandaskan dengan ayat. Hanya satu yang mereka yakini bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan, yaitu apa yang dimuat dalam Yohanes 14 ayat 6 yang bunyinya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini perkataan Yesus ya yang ditafsir oleh semua pendeta, oleh pihak-pihak gereja, bahwasanya inilah salah satu alasan kenapa Yesus itu dijadikan anak Tuhan atau dijadikan Tuhan. Ya, kenapa? Karena Yesus diutus ya untuk membawa jalan kebenaran dan hidup. Ya, satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang bisa sampai kepada Allah Bapa kalau tidak melalui Yesus. Maka saya katakan bahwa ini adalah tafsiran yang keliru. Ya, benar bahwasanya semua nabi itu adalah jalan kebenaran. Semua nabi Allah Subhanahu wa taala utus, mereka semua adalah jalan kebenaran. Nabi Ibrahim diutus membawa jalan kebenaran, membawa firman Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa Allah utus membawa kebenaran. Ya, semua nabi ini adalah jalan kebenaran. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengangkat para nabi dari kalangan manusia yang bisa kita lihat, yang mengerti bahasanya, yang bisa bersentuhan dengan kita. Coba seandainya kalau Allah angkat nabi dari kalangan malaikat, gak bisa kita lihat karena malaikat sangat besar. Coba seandainya Allah mengangkat nabi dari kalangan jin, gak bisa kita raba, gak bisa kita dengar, gak mengerti apa bahasanya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengangkat para nabi itu dari kalangan manusia. Mereka bawa Injil, mereka bawa Al-Quran, mereka bawa Taurat, mereka bawa Zabur, ya, dan semua mengerti manusia. Bukan hanya manusia, jin, semua kalangan jin akan paham bahasa manusia. Maka ini adalah hikmah ketika
Nabi-nabi diutus untuk membawa firman atau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Merekalah jalan kebenaran itu. Hidup pada zamannya, dan tidak ada yang bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam surganya Allah kecuali dengan perantara para nabi-nabi tersebut. Bahkan nabi tidak ada yang mengatakan, "Kamilah Tuhan sembelih kami." Tidak ada satu nabi pun sampai Nabi Isa atau Yesus tidak ada pernah mengatakan dalam Injil, "Akulah Tuhan, sembahlah aku." Ya, maka ini adalah alasan yang kuat bagi saya. Akhirnya saya putuskan memeluk agama Islam pada tanggal 25 Mei tahun 2005. Ya, alhamdulillah, ini adalah nikmat yang terbesar dalam hidup saya, dan Allah selamatkan saya dari kegelapan menuju jalannya yang terang benderang. Mudah-mudahan saya tetap istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat mualaf yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah tadi titik balik saya masuk Islam, karena saya mengkaji kenapa Yesus berdoa. Maka saya masuk Islam itu tanggal 25 Mei tahun 2005 lewat dosen saya, Bapak Muhammad Rozali, yang memang luar biasa. Ketika saya berjumpa dengan beliau, awalnya memang saya agak ragu dengan penampilannya, dengan jenggotnya, dengan celananya yang cingkrang. Di tahun-tahun itu memang sangat aneh ketika orang-orang berpakaian ya, seperti itu. Tetapi ketika sudah berbicara sama beliau, terasa saya memang begitu nyaman dengan penjelasan-penjelasan beliau. Ketika saya katakan, "Pak, saya ingin masuk Islam, tolong jelaskan kepada saya apa itu Islam." Lalu beliau mengatakan, Islam itu adalah agama yang sempurna. Semua perkara sudah diatur dalam Islam, sampai masuk WC pun sudah diatur dalam Islam. Maka saya cukup senang sekali dengan penjelasan beliau, ya, karena beliau menjelaskan Islam itu dengan pemahaman yang sederhana yang bisa saya pahami. Ya, saya menjadi ngerti bahwa Islam itu adalah agama yang sangat sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan kepada saya, sebaiknya kamu jangan masuk Islam dulu, ya, tunda dulu 3 hari. Saya yang sudah semangat berapi-api, saya bilang, "Pak, terlalu lama saya menunggu 3 hari, ya, hari ini saja saya bersahadat." Maka pada saat saya jumpa beliau itu sore hari, kemudian kita janjian jumpa setelah sholat Isya. Ya, saya masuk Islam itu di komplek perumahan Karya Bakti itu ya, asrama haji di Medan. Disitulah saya bersahadat pada malam Jumat tanggal 25 Mei tahun 2005. Dan memang di awal-awal saya masuk Islam itu saya masih sembunyi-sembunyi karena orang tua saya itu tinggal di Labuhan Batu, sementara saya kuliah di Medan. Di rumah saudara saya pagi-pagi itu ya pura-pura saya olahraga, ya, jogging pagi, padahal sebenarnya saya bawa bungkusan, yaitu sarung, baju koko. Nanti ketika azan subuh saya mampir ke masjid untuk sholat. Begitulah dulu perjuangan saya. Di awal-awal saya masih sembunyi-sembunyi. Namun setelah 3 bulan saya masuk Islam, saya minta sama dosen saya itu, Pak Muhammad Rozali, karena dia sudah saya anggap orang tua. Saya bilang saya mau menghabiskan liburan kuliah di pesantren untuk bisa memperdalam bacaan Al-Quran, untuk bisa belajar Islam, saya bilang. Ya, alhamdulillah saya ditunjukkan satu pesantren di Binjai. Saya masuk di pesantren Sabilul Mukminin selama 3 bulan. Di sanalah saya sunat dan jumpa dengan anak-anak pesantren yang membimbing saya baca Al-Quran. Dan alhamdulillah semua Allah mudahkan bagi saya ketika saya bisa membaca Al-Quran hanya 2 minggu. Ya, Allah mudahkan lisan saya membaca Al-Quran. Padahal di awal-awal ketika saya bersahadat,
itu mengucapkan kalimat syahadat, itu saya harus dituntun berulang-ulang. Sampai 3 kali belepotan saya kurang sempurna secara huruf ketika melafazkan kalimat syahadat. Tetapi lepas 2 minggu saya sudah bisa membaca Al-Quran. Maka ini sesuatu yang luar biasa yang saya rasakan. Ya, Allah mudahkan semua niat saya untuk bisa membaca Al-Quran. Ketika saya di pesantren 3 bulan, disitulah saya mulai merasa ketakutan, ya, ketakutan. Sementara dalam hati saya ingin jujur sama orang tua. Ya Allah, bagaimana saya ingin menyampaikan kepada orang tua kalau saya sudah beragama Islam? Ya Allah, tolong hamba, ya Allah, berikan hamba kemudahan agar hamba bisa menyampaikan bahwasanya saya sudah beragama Islam saat ini. Tolong saya, ya Allah. Inilah dulu zikir saya, inilah dulu doa saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap sholat saya selalu membaca doa ini. Ya Allah, berikan saya kemudahan agar saya bisa menjelaskan kepada keluarga saya kalau saya sudah beragama Islam. Dan alhamdulillah ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika saya keluar dari pesantren 3 bulan dan sudah menjelang aktif kuliah, saya ketemu dengan orang tua saya di Medan. Waktu itu ibu saya sedang menjaga nenek saya, opung kita bilang, itu sedang sakit di rumah sakit. Jadi karena ibu saya ada di Medan, saya langsung menemui beliau di rumah sakit. Nah, pada saat di rumah sakit itu, ya, disitulah saya jumpa ibu saya, ya, karena udah lama nggak jumpa. Waktu itu ibu saya sedang makan, ya. Pas dia lagi makan, ya, ibu saya lihat sedang makan daging babi. Inilah ujian saya yang pertama, ya. Nah, jadi saya masuk ke rumah sakit, opung saya masih dirawat, nggak sadarkan diri. Jadi ibu saya mengajak saya, yuk Gohan, kita makan, ya. Karena saya tahu itu daging babi, saya bilang, ya Mak, tadi sudah makan. Kamu dari mana selama ini? 3 bulan nggak ada ngasih kabar. Saya bilang, Mak, saya lagi merantau, cari pengalaman karena kebetulan lagi libur kuliah. Ya sudah, ayo makan. Ya, saya bilang, udah lama saya udah makan tadi, ya. Tapi ibu saya masih ngotot untuk ngajak saya makan. Lalu saya diambilkan nasi itu, ya, dikopekkan daging babi itu, langsung disodorkan ke mulut saya. Yuk makan. Saya tepis tangannya baik-baik. Saya bilang, Mama, ini kayak anak kecil. Saya bilang, saya kan tadi sudah makan. Kenapa saya dipaksa? Di situ ibu saya nangis, ya. Dia nangis dan dia tidak lagi bertanya kepada saya, tapi langsung sudah memvonis. Dia bilang, kamu sudah Islam kan? Kamu sudah baca Quran kan? Kamu sudah sunat kan? Disitulah saya cukup kaget, ya. Sementara saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, mudahkan saya agar saya bisa menceritakan kepada orang tua saya kalau saya sudah Islam. Saya cukup kaget waktu itu. Saya peluk ibu saya karena memang dari awal saya ingin jujur. Saya bilang, Mama tahu dari mana kalau saya sudah Islam? Ibu saya bilang, itulah saya bermimpi. Dalam mimpi saya, kamu semua ditampakkan di situ. Di situ ada cahaya, kamu dalam cahaya itu terlihat, kamu sholat, kamu baca Quran, kamu sunat kan? Nah, begitu. Kawan-kawanmu semua jenggotan kan? Ternyata Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa saya. Kata Allah Subhanahu wa taala, Muhammad Gohan, tidak perlu kamu yang ngasih tahu kalau kamu sudah Islam. Biar saya yang sampaikan kepada orang tuamu. Maka Allah Subhanahu wa taala mimpikan ibu saya. Dalam mimpinya, ibu saya melihat saya sudah beragama Islam. Maka inilah dulu yang menjadi keyakinan saya semakin kuat. Allah Subhanahu wa taala mudahkan saya. Bukan saya yang menyampaikan kalau saya sudah Islam, ternyata Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan langsung melalui mimpi kepada ibu saya. Namun mimpi ini masih dirahasiakan oleh ibu saya sampai mulailah menyebar kemana-mana, sampai di keluarga besar kalau sebenarnya saya sudah masuk Islam. Lalu saya finalnya itu dipanggil ketika saya penghujung tahun 2005 masuk tahun 2006. Saya pulang
dan memang niat saya apapun yang terjadi saya harus sampaikan kalau saya sudah beragama Islam. Jadi seperti acara-acara yang biasa ketika menyambut tahun baru di setiap keluarga orang Kristen selalu kumpul, ya. Jam 12 malam itu selalu bergiliran saling mengucapkan selamat tahun baru dan saling maaf-maafan. Nah, jadi giliran saya waktu itu, disitulah saya gunakan untuk menyampaikan secara terang-terangan kalau saya sudah Islam. Jadi waktu itu saya sampaikan kepada keluarga besar, kepada orang tua saya, kepada opung, kepada tulang, kepada semua. Hari ini saya ingin menyampaikan supaya tidak simpang siur kabarnya dan jelas informasinya. Saya sampaikan kepada keluarga saya semuanya kalau saya sudah beragama Islam. Ketika saya sampaikan memang ini, mereka marah sekali, responnya itu kelihatan memang kurang senang dengan penjelasan saya. Maka selepas saya malam tahun baruan itu saya disidang lagi untuk meyakinkan saya dengan pilihan saya. Nah, maka saya hadir di tengah-tengah mereka itu, ya. Mereka mengatakan, kenapa kau masuk Islam? Siapa yang maksa kamu masuk Islam? Ya, saya jelaskan semuanya bahwa saya masuk Islam itu pilihan saya pribadi. Ini keyakinan saya, tapi saya tidak diperintahkan untuk lupa dengan keluarga. Karena Islam mengajarkan saya untuk beribadah kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tua. Lalu memang kondisi hari itu memang penuh serangan. Ya, ibu saya terus menangis. Saya hanya berzikir dalam hati, ya Allah kuatkan saya. Ya Allah berikan saya kekuatan iman. Jangan sampai saya tergoda ya Allah. Maka Allah selamatkan saya. Ya, karena pihak keluarga waktu itu menyuruh saya untuk ke gereja besok paginya. Karena memang pada saat itu saya ingat tanggal 1 Januari 2006 itu ketepatan memang jatuh pada hari Minggu. Jadi saya diperintahkan besok harus ke gereja. Sementara pilihan saya tetap bertahan kepada Islam karena saya melihat sudah tidak ada lagi dukungan kepada saya. Maka hari itu juga saya pergi ke Medan, pulang lagi. Di situ memang sudah terputus semua biaya kebutuhan saya sudah tidak lagi dari orang tua. Biaya kuliah, biaya kos, biaya makan. Akhirnya saya putuskan untuk tinggal di masjid dekat kampus. Ya, di sanalah saya alhamdulillah terbantu kuliah. Saya nggak perlu bayar uang kos, ya. Saya kadang-kadang dikasih makan oleh pihak masjid dan saya bisa belajar dan terjaga agama saya. Namun ini hanya saya jalani sampai semester 5 karena saya kembali mendapatkan hidayah yang kedua. Saya katakan ini hidayah taufik. Kenapa? Karena saya merasa saya ini kosong. Saya masih Islam, ketika orang sholat, saya sholat. Ketika orang puasa, saya puasa. Tapi secara isi, secara pengetahuan, saya nggak punya pengetahuan yang mendalam tentang Islam. Maka saya masih ingat motivasi dari kawan-kawan di Medan, khususnya dulu ada abang saya, Abang Abdul Muthalib, ya, Abang Hasibuan, itu memberikan saya semangat agar saya masuk pesantren. Karena memang saya nggak bisa bantah, ya, ketika ada pendeta yang menghubungi saya, mungkin ada kawan-kawan Kristen yang menelpon saya melalui curhatan ibu saya, mereka telepon saya nggak punya ilmu, saya nggak bisa jawab. Maka disitulah saya putuskan untuk berangkat masuk pesantren. Saya mulai pesantren saya dulu di Jogja, Jamilur Rahman. Dan memang qadar Allah ketika saya berangkat, ya, waktu itu gempa bumi di Jogja. Akhirnya saya pindah ke Gresik, Pondok Al-Furqan Gresik, Jawa Timur. Di sanalah saya mulai merasakan nikmat belajar. Alhamdulillah saya bisa belajar kaidah nahwu, shorab, ya, bisa belajar Al-Quran, bisa belajar bahasa Arab dan lain sebagainya, sampai saya bisa melanjutkan ke Libya, dan alhamdulillah saya bisa mendapatkan undangan dari kerajaan Arab Saudi. Maka dalam video ini saya sampaikan luar biasa manisnya iman, manisnya Islam yang saya rasakan, ya, ketika saya memang tidak berhasil di kuliah saya, ya, jurusan
ya, teknik ya yang saya dalami, tetapi alhamdulillah saya dibekali dengan ilmu agama yang luar biasa, dan ini yang saya rasakan begitu nikmat, karena nggak semua mualaf yang bisa merasakan seperti ini. Karena inilah saya dasarnya ingin membuat membuat satu yayasan pembinaan mualaf agar saya bisa mentransfer manisnya Islam, manisnya hidayah yang saya rasakan, agar saya bisa sampaikan kepada teman-teman saya mualaf yang lainnya. Maka pesan saya kepada para mualaf, ya, maka ketika kita memilih Islam ini bukanlah pilihan yang ringan. Ini adalah pilihan yang berat. Tantangan kita adalah keluarga, tantangan kita adalah orang tua. Kita akan dianggap sebagai anak yang durhaka. Padahal tidak. Ketika kita bertahan dalam Islam, kita bukan durhaka sama orang tua, ya. Karena Allah sudah memerintahkan ketika kita beribadah kepada Allah, kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Jangan putuskan perbaktianmu ketika kau masuk Islam dengan orang tua, ya. Kita bukan orang yang durhaka kepada orang tua. Bahkan Islam mengajarkan agar kita semakin berbakti, menunjukkan ketaatan kepada Allah dan membantu orang tua. Maka kalian para sahabat-sahabat saya mualaf, bersabarlah atas ujian yang kalian hadapi, karena memang ini hampir dihadapi oleh semua mualaf, ya. Tantangan dari keluarganya yang sangat berat, ketika dipojokkan, ketika dikeluarkan dari rumah, diusir dan diputus semua fasilitasnya, maka saya katakan bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah semua kesulitan yang kalian hadapi akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja ya yang bisa saya ceritakan dalam kesempatan ini. Sekali lagi saya menyampaikan ini bukan dalam rangka untuk menghina agama orang lain, tidak. Dan saya rasanya tidak pantas untuk menghina agama saya dahulu, sementara keluarga saya, orang tua saya masih beragama Kristen sampai sekarang. Ini semata-mata murni untuk konsumsi orang Islam, untuk konsumsi para mualaf yang sedang mencari kekuatan iman, kemantapan iman, agar dia semakin teguh ketika menyatakan sikapnya memeluk agama Islam. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf lebih dan kurangnya. Wa akhirul kalam, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.